Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called, yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Berikan senyuman yang manis bagi setiap mereka. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuji, meninggikan Engkau. Kami rindu mengagungkan nama-Mu. Kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu tidak ada nama lain yang olehnya kami bisa diselamatkan selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami dedikasikan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir di sini, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari angkat tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kasih-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Ku bersyukur anugerah-Mu melimpah, anugerah-Mu tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nama-Mu dahsyat, nama-Mu ajaib, nama-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia, nama-Mu dahsyat Tuhan, nama-Mu ajaib, nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Engkau yang layak ditinggikan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara percaya Dia ajaib? Haleluya.
kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Engkau Raja mulia, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Dia Raja yang termulia. Dia tidak tertandingi oleh apapun, sebab Dia luar biasa. Amin. Haleluya. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Haleluya. Katakan, pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, tak ada. Perbuatannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh gemetar. Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeay. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah
pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, Mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. urapan-Mu Tuhan, Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. urapan-Mu Tuhan, Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. mari kita sembah Dia. Haleluya. Bekerjalah untuk setiap kami Tuhan, pakai kami Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu ada untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus, Berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. bekerjalah ya Roh Kudus, Berkatalah Lebih lagi lebih lagi. urapan-Mu. Urapan Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. lawatanmu, Ya Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, Lawatanmu, lawatan
perlu. Kau terutama di hidupku. Ini pengakuan dan deklarasi kami hari ini. Engkau yang kuperlu, Engkau Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Lawat terus kami, bukan hanya melalui pujian dan penyembahan, melainkan melalui firman yang akan kami dengar hari ini. Dan biarlah hamba-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah bibir-Mu, isi hati-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan pengurapan Tuhan. Lawat kami Roh Kudus dengan firman-Mu. Kami siapkan bejana hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya sehat saudara. Ini sudah mulai musim hujan, ya, sudah mulai dingin. Nanti pun keadaannya sudah mulai ada banjir, tapi tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap ibadah kepada Tuhan. Amin. Dan memang saudara, dalam situasi akademi virus corona, ada beberapa jemaat yang memang tidak bisa hadir, kita maklumi. Karena pilek sedikit aja, ya saya ulangi, pilek sedikit aja enggak boleh datang saudara. Untuk menghindari adanya penularan virus corona. Saya percaya saudara, kita semuanya penuh dengan sukacita. Siapa yang hari ini bersukacita? Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Baik, di bulan November ini saudara, kita masuk ke tema developing atau berkembang, yang di dalamnya Pak Arifin tadi sudah bagikan adalah bagaimana kita saudara mengenal atau bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, tetapi harus ada yang menjadi mentor dan menjadi bapak. Tadi ada disebut mentoring and fathering. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita butuh mentor dan seorang bapak? Karena apa? Saya jujur, saya juga seorang Kristen yang lahir baru yang pada awalnya tidak mengerti apa-apa. Pada awalnya biasa-biasa, tetapi dididik, diajar, dimentor oleh seorang mentor dan juga dibapai oleh seorang bapak. Nah, ini akan lebih efektif dibanding dengan hanya sebagai seorang student atau murid biasa. Karena seorang mentor itu pasti akan mendampingi saudara. Akan memberitahu terus menerus. Akan terus membimbing. Ya, jadi diperhatikan terus. Dan seorang bapak saudara, saudara punya anak, ya, tentu tahu merasakan, ibu-ibu juga di sini punya hati bapak, ya, punya hati mama gitu ya. Yang tahu persis bagaimana anak kita harus kita didik dengan baik. Jadi kitalah yang merawatnya sejak kecil. Kemudian bukan hanya merawat saja, tapi saudara menempatkan anak ini akhirnya dia punya tujuan dalam hidupnya. Dan dia juga punya masa depan dalam kehidupannya. Tidak mungkin saudara seorang bapak di tempat ini yang punya anak, anaknya itu dibiarkan. Seorang bapak yang baik dia pasti memperhatikan anak-anaknya sampai kepada keberhasilan. Nah, demikian pun saudara dalam pembimbingan di dalam gereja ini. Haleluya. Saya saudara sebagai seorang mentor dan juga seorang yang bisa membapai saudara, makanya saudara kadang-kadang saya ini harus cerewet gitu ya. Kadang-kadang saudara saya harus memberitahu berulang-ulang, sekalipun saudara mungkin berulang-ulang juga melakukan kesalahan. Tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk memberitahukan dan meluruskan setiap jalan yang bengkok. Yang setuju katakan amin. Kayaknya enggak rela. Sebagai seorang bapak, saya ingin begini saudara. Semua yang ada di tempat ini saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan hanya dalam bidang pelayanan saja, tapi menjadi pengusaha yang berhasil. Amin. Menjadi sebuah keluarga yang dimana di dalamnya keluarga yang harmonis, yang mencintai Tuhan. Juga bukan hanya itu saja, anak-anak keturunan kita juga harus menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil dan takut akan Tuhan. Itu tujuannya. Sebab kalau gereja tidak bisa mementor atau membapai saudara, ini bahaya. Menjadi gereja yang tidak punya visi, gereja yang tidak punya tujuan. Tapi GBI Rock dan tadi Pak Arifin, saya tahu persis saudara kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan di dalam wadah GBI Rock. Mereka sangat menekankan ini. Mentoring and fathering.
keberhasilan mereka juga dibangun dari hubungan ini, yaitu ada mentor, ada juga father atau bapak. Makanya mereka menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, saya percaya saudara di tempat ini akan muncul juga orang-orang yang dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, judul hari ini adalah Yesus Sang Mentor. Kita baca ayatnya dulu ya. Kita baca ayatnya dulu. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat saudara. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Perhatikan yang saya tandai tebal, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu apa? Mengikut Yesus. Saudara perhatikan di sini, ini luar biasa sekali. Bagaimana Yesus mengangkat seseorang, ya, yaitu Simon Petrus. Ya. Petrus ini dulu nelayan yang biasa. Perjumpaannya saudara dengan Simon berawal bagaimana Yesus menaiki perahu daripada Simon. Dan apa yang terjadi saudara? Ternyata Simon yang seorang nelayan, orang yang biasa ini, sudah semalaman cari ikan tidak dapat. Tapi Yesus waktu duduk di perahunya menyuruh Simon untuk menangkap ikan lagi. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka taat kepada perintah Tuhan dan menebarkan jala, dan akhirnya mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Dan jala mereka akhirnya mulai koyak. Dan saat itu saudara, mujizat terjadi. Bukan hanya mujizat bahwa mereka mendapatkan berkat ikan yang banyak, tetapi Yesus juga punya tujuan terhadap pribadi Petrus, yaitu ingin menjadikan Petrus saudara seorang yang punya tujuan dalam kehidupannya. Bahwa dia saudara sebagai seorang yang punya potensi bukan hanya sebagai penjala ikan, tetapi Tuhan mau dia juga menjadi penjala manusia. Petrus saudara dibawa Tuhan dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Wow, ini luar biasa. Dari situlah saudara kita melihat bahwa Yesus adalah seorang mentor yang sejati. Mentoring ini definisinya begini saudara. Sebuah pengalaman hubungan di mana seorang memberdayakan orang lain dengan berbagi sumber-sumber atau karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi memberdayakan orang lain dan berbagi sumber-sumber dan karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu begini saudara. Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan tuh di luar dugaan kita. Mungkin kita yang lulusan SMA, S1 ya cukuplah sebagai seorang pekerja yang bekerja di kantor, yang ngantor dari jam 8 sampai jam 3 dapat upah. Tapi sebenarnya begini saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehidupan kita saudara, fungsi kita jauh lebih daripada itu. Amin. Lebih dari hanya seorang pegawai yang lulusan S1 atau SMA. Lebih saudara. Yaitu tugas-tugas yang lain yang sebenarnya jauh lebih penting. Seorang Petrus, penjala ikan, menjadi penjala manusia. Jadi fungsinya saudara itu dilipat kali gandakan. Difungsikan dengan maksimal. Sehingga saudara, dengan kehidupan Petrus banyak jiwa dimenangkan. Haleluya. Petrus diarahkan oleh Yesus, Tuhan Yesus waktu itu saudara, bahwa kamu ini punya potensi yang besar. Kamu bukan hanya sebagai penjala ikan saja, tapi kamu punya potensi untuk memenangkan jiwa, baik melalui penginjilan, melalui kehidupanmu, melalui mujizat yang akan diperlengkapi kepada Petrus waktu itu. Jadi percayalah saudara,
di tempat ini Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Coba tunjuk teman sebelahnya, kamu tuh bukan orang biasa. Haleluya. Masih ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya kita lihat beberapa contoh praktik daripada mentoring ini, saudara. Di Alkitab, mari kita lihat. Yitro, di sini ada namanya Yitro, mertua Musa, itu mementorkan Musa, yaitu menantunya sendiri. Kemudian Musa mementorkan Yosua, Naomi mementorkan Ruth. Ini yang dimentorkan ini orang-orang biasa sebenarnya. Tapi seorang mentor, dia bisa melihat potensi yang besar di dalam orang yang dimentornya. Eli mementorkan Samuel, Elia mementorkan Elisa, Ezra mementor Nehemia, Elizabeth mementor Maria, ibu Yesus. Tuhan Yesus mementor atau memuridkan ke-12 murid yang disebut rasul. Barnabas mementor Paulus. Paulus tidak akan bisa menjadi seorang rasul besar tanpa seorang mentor, yaitu Barnabas. Paulus mementorkan Timotius, Titus, Silas, dan seterusnya, saudara. Nah, saudara perhatikan baik bahwa mentor ini sangat penting untuk membangkitkan orang-orang. Mereka menemukan selain identitas dirinya, dibimbing, digembleng, diarahkan, sehingga saudara mencapai kepada tujuannya. Demikian pun dengan kehidupan kita. Mungkin kau katakan, Pak, saya orang biasa. Dengar baik. Engkau sejak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau bukan orang biasa, tapi engkau orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini kegunaannya, saudara, sehingga mereka menemukan tujuan hidupnya. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya saya menemukan bagaimana pola daripada Yesus. Dia sang mentor sejati. Dia memakai pola ini. 3 hal, saudara, dalam hal dia mementori. Yang pertama itu adalah teaching. Kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat 13. 2-3 kita baca sama-sama ya. Markus pasal 2 ayat 13, 2-3. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang ke dunia, saudara, untuk membimbing kita. Amin. Untuk juga mengajar kepada kita, yaitu pengajaran tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Sebab dunia ini sudah rusak. Tidak ada yang bisa lagi pengajaran yang baik yang datang. Semuanya terbalik di dunia ini. Makanya saudara, ketika kita mendengar pengajaran firman Tuhan, rasanya kok aneh ya. Saya diajarkan guru seperti ini. Kalau rajin pangkal pandai. Tapi firman Tuhan beda loh. Firman Tuhan bilang gini, takut akan Tuhan itu membuat orang berhikmat. Jadi bukan hanya soal rajin saja. Kalau kamu menjadi kaya harus nabung, nyimpen. Itu kan yang diajar sekolah kan? Nabung, pelit-pelitlah sama orang. Kamu kan butuh untuk tabungan masa depan. Tapi Tuhan bilang beda, saudara. Semakin banyak menabur, semakin diberkati. Aneh, saudara. Sebenarnya bukan firman Tuhan yang aneh. Kita sudah menerima pengajaran-pengajaran yang aneh dari dunia ini. Balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu adalah hak saya. Wow, itu pengajaran dunia, saudara. Tapi firman Tuhan bilang, kalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan apa, saudara? Pipi kanan. Aneh enggak, saudara? Sepertinya aneh, tapi inilah pengajaran firman Tuhan. Dunia sudah rusak dengan berbagai macam pengajaran. Makanya saudara, di sini saya tuliskan begini, bahwa Yesus mengajar para murid supaya mereka dapat memiliki persamaan pemahaman dan persamaan nilai-nilai kebenaran di dalam dirinya berdasarkan kerajaan Allah. Kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil dan sukses, saudara, hiduplah saudara takut akan Tuhan. Amin. Bukan hanya rajin. Makanya saya ajarkan di sini, saudara. Kalau saudara di sini datang untuk cari berkat, jangan pergi ke gereja. Banyak orang-orang rajin di luar sana. Mereka dapat harta, kekayaan, mobil. Wah, sekarang kan bisa dilihat, saudara. Kalau saudara mau cari berkat jasmani,
rajin aja sudah cukup. Tapi kalau saudara cari kebahagiaan dan berkat Tuhan, amin, saudara harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kok separuh-separuh. Haleluya. Itu penting saudara, karena banyak orang kaya di dunia ini tidak bisa menikmati kebahagiaan atau tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, jadi menyamakan persepsi, persamaan, menyamakan saudara. Ini pentingnya buat kita. Bagaimana kita mengenal pengajaran daripada firman Tuhan. Sungguh berbeda dengan pengajaran dunia ini. 1 Timotius 4 ayat 16 katakan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan apa saudara? Dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Kemarin saya diajak ke Pocing saudara, menginjili. Ya begitu ada banyak persoalan beban. Dan saya katakan saudara bahwa jangan sampai beban itu mempengaruhi kita. Dan akhirnya begini saudara, bukan penyakit yang menggerogoti kehidupan kita, tetapi ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan yang menggerogoti. Sehingga muncul sakit jantung, sakit darah tinggi dan lain sebagainya. Karena apa saudara? Karena orang-orang seperti itu saudara menerima pengajaran yang berbeda dari dunia. Dan saya kemarin katakan karena dia ditinggal oleh orang yang dikasihinya, anaknya sudah meninggal. Saya katakan, anak AI itu kalau percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya yang meninggal itu bukan berpisah dengan AI selama-lamanya. Nanti akan ketemu. Itu cuma soal pindah. Haleluya. Makanya saya selalu ajarkan di sini, manusia itu adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jadi kapanpun saudara nanti roh ini akan berpisah dari tubuh, entah karena sakit, karena kecelakaan atau apapun. Nah kalau manusia meninggal saudara, atau karena faktor usia, kalau manusia meninggal itu artinya begini, roh berpisah dari tubuh. Roh ini kemana? Kalau percaya Yesus saudara, dia berpindah ke Firdaus. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Masih ada yang takut mati di sini saudara? Haleluya. Wah Cik Sui keren. Tepuk tangan buat Cik Sui, tidak takut. Haleluya. Jadi kalau kita menerima pengajaran yang benar, maka kita akan menyelamatkan diri sendiri dan orang yang mendengarkan kita. Inilah berita kerajaan yang harus kita dengar saudara. Di mana? Tidak ada ditemukan di tempat lain saudara. Dan kemudian yang kedua yang Yesus lakukan, Yesus sang mentor. Dia pertama teaching atau mengajar. Yang kedua adalah coaching. Coaching ini pelatihan, pelatih saudara. Saudara suka sepak bola ya. Ada Barcelona, Real Madrid, waduh Liverpool itu. Saya favoritnya Barcelona dengan kalau Liga Inggris itu Liverpool saudara. Kalau saudara mengerti arti kata coaching, pelatihan. Waduh, seorang pelatih itu saudara akan menuntun timnya, bahkan pribadi-pribadi pesepak bola, pribadi-pribadi yang ada, menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar hebat, punya keahlian dalam hal bermain bola. Yesus melatih mereka. Saya baca saudara, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ke-10, tetapi jikalau kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Sebab ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Nah, Yesus saudara melatih. Bukan hanya 12 murid, dia juga mengutus ada murid-murid yang lain yang beserta dengan mereka, dengan Yesus. 70 murid disuruh berdua-dua. Dilatih di sana saudara. Dilatih apa? Dilatih saudara supaya mereka melayani seperti apa yang nanti Yesus hadapi. Ternyata saudara waktu mereka melayani, mereka baru ngerti, oh ternyata
melayani itu tidak gampang. Melayani itu penuh resiko. Melayani itu kadang-kadang ditolak. Melayani itu butuh perjuangan. Kadang-kadang harus menahan lapar, berpuasa. Harus benar-benar tahu diri seperti itu, saudara. Sebab waktu 70 murid Yesus diutus, mereka menghadapi hal yang sama seperti dengan yang Yesus alami. Jadi Yesus memberikan pelatihan kepada mereka tentang penginjilan, penyembuhan orang sakit, pengusiran setan, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tujuan dari pelatihan tersebut ialah supaya para murid bisa mengalami dan merasakan langsung hal-hal yang terjadi di area pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Jangan dipikir saudara melayani Tuhan itu, nanti kita ketemu malaikat, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang selalu menerima kita. Enggak, akan ada tantangan. Akan ada orang yang menghina saudara. Akan ada orang yang menolak saudara. Akan ada yang menggosipkan saudara. Akan ada yang membicarakan saudara. Akan ada orang yang membuat saudara ini tidak tahan lagi dalam pelayanan. Jadi ini area pelayanan yang nanti Yesus hadapi. Yesus waktu melayani saudara, tidak mulus, ditolak, diludahi, diinjak, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Makanya saudara, pelatihan ini penting. Ini dalam hal pelayanan. Sebab Yesus juga saudara memberikan pelatihan yang lain. Nah, pelatihan yang lain begini saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Dalam Markus pasal 30 ayat 44. Jadi iman daripada murid-muridnya dilatih waktu itu. Dan murid-murid waktu itu panik saudara. Tuhan, gimana ini? Ada 5.000 orang laki-laki dan selebihnya. Waduh, coba hitung. Kurang lebih 10.000 bisa lebih Tuhan. Ini mungkin 20.000. Sedangkan kita tidak ada apa-apanya. Ditanya siapa yang bawa makanan? Ada anak kecil. 2 ekor ikan, 5 ketul roti saudara. Murid-murid Yesus waktu itu melihat, aduh gimana? Kok tidak bisa? Kok yang tersedia seperti ini? Tidak mungkin. Nah, itu manusia saudara. Tapi Yesus melatih mereka dengan kondisi yang memang dibuat seperti itu. Yesus sedang melatih loh murid-muridnya. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus melatih iman murid-muridnya. Bagikan. Kamu yang harus membagikannya. Dan begitu mereka membagikan, mujizat terjadi. Mereka taat, mereka lakukan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan melatih iman kita. Amin. Ada masa-masa saudara di mana kita harus saudara mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sengsara. Masa-masa dianiaya. Masa-masa tertekan. Masa-masa saudara di mana kita tidak bisa sanggup berbuat apa-apa lagi. Di situ Tuhan sedang melatih kita. Tuhan tahu persis apa yang sedang kita alami. Jadi Tuhan tidak buta. Tuhan juga tidak membiarkan kita. Waduh, saya hadapi masalah, Tuhan tolong, Tuhan tahu saudara. Tapi Tuhan sedang melatih imanmu. Amin. Apalagi di masa akademi virus corona. Wow, bukan gampang saudara. Ekonomi lagi sulit. Semuanya serba sulit. Orang yang jualan tidak seperti dulu lagi. Ini pelatihan. Nah, di sana Tuhan akan melihat iman saudara dan saya. Apakah tetap punya iman kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, percaya saudara bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Kemudian ada juga badai, angin ribut diredakan. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saudara lihat bagaimana ketika murid-murid Yesus diombang-ambingkan oleh angin sakal, saudara. Wow, itu antara hidup dan mati. Tuhan tahu enggak? Tahu saudara. Tapi Yesus waktu itu sedang melatih murid-muridnya. Mungkin kau hari ini harus berhadapan dengan antara hidup dan mati. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Persoalan yang tidak kunjung selesai. Hutang yang masih menumpuk. Yang tidak sanggup kita, secara manusia tidak mungkin. Itu Tuhan sedang melatih kita. Makanya jangan kendor. Katakan teman sebelahnya saudara.
Dengan senyuman dong, supaya mereka semangat. Haleluya. Jangan kendor ya, jangan kendor. Nah yang ketiga, ini penting buat kita semuanya saudara. Itu adalah menjadi role model. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Teladan Yesus mengampuni Yudas dan orang Israel. Yudas ini mengkhianati Yesus, saudara. Dia yang menjual Yesus waktu itu. Dan juga orang-orang Israel yang menolak Yesus, yang mengganti Yesus dengan orang yang akan dihukum salib waktu itu. Ini betapa menyedihkan, saudara. Pengkhianatan terbesar terjadi, saudara. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak salah dihukum. Tapi apa kata Yesus, saudara? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kalau orang tidak berjiwa besar, saudara. Banyak mungkin orang mempersalahkan kita. Banyak orang mungkin menuduh kita hal-hal yang aneh. Dan kita sebenarnya tidak salah. Tapi kita bisa berkata, Tuhan ampuni mereka. Oh itu luar biasa, saudara. Juga Yesus memberikan teladan melalui penderitaannya. Sampai disalibkan. Kemudian kesabarannya. Murid yang menyangkal, yaitu Petrus, Thomas, dikhianati oleh muridnya. Dia membimbing terus orang-orang seperti ini, saudara. Haleluya. Kemudian kemurahan hati, melayani dengan tidak pandang status, saudara. Pemungut cukai, dia dihalang-halangi juga. Dikatakan, wah kamu nih, Yesus ini penyamun, sama dengan pemungut cukai yang suka mabuk. Wanita, orang tidak benar, saudara. Dilayani sama dia. Orang buta, pengemis, orang timpang, di jalan-jalan, semua saudara rata dia layani. Sebab dia mau berikan teladan buat kita. Dan itulah kemurahan hati yang Yesus mau bagikan kepada kita, saudara. Pada hari ini saya mengajak, ayo kita sekarang sedang dimentorkan. Ingat saudara, pementoran ini bukan mengajar supaya saudara takut kepada saya. Tidak. No, maaf. Itu dijauhkan. Tidak usah saudara takut kepada saya. Tapi saya akan membimbing saudara untuk takut akan Tuhan. Saya akan mempertunangkan saudara dengan Kristus, bukan dengan saya. Karena banyak orang saudara, begitu dia punya anak rohani, orang-orang dibimbingnya saudara. Tujuannya apa? Supaya takut sama dia sendiri. Kalau enggak ada dia, wah jadi liar saudara. Saya akan membimbing saudara untuk takut akan Tuhan. Sehingga tidak ada saya atau tidak ada gembala, saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Amin. Saudara tetap takut akan Tuhan di dalamnya. Dan ini keberhasilan daripada pelayanan Yesus. Dan mentor ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi dibimbing sama seperti Yesus menghadapi Yudas, menghadapi Petrus, menghadapi Thomas, menghadapi orang-orang Israel. Aduh, kalau enggak bicara tentang mentor, enggak akan bisa. Seorang mentor juga harus kuat, saudara. Kuat mental, siap saudara seperti Yesus. Diperlakukan apapun, saudara. Karena apa, saudara? Karena itulah tugas Yesus. Supaya apa, saudara? Setiap kita diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami menyediakan hati kami. Termasuk hamba-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang mau dimentorkan oleh orang-orang lain. Yang mau dibimbing melalui orang-orang yang rohani. Pemimpin-pemimpin kami. Ajar kami menerima segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Bahwa semuanya tujuannya baik. Dan biarlah Tuhan kami diberikan hati untuk mengasihi Engkau. Kami lakukan ini bukan karena kami takut kepada manusia. Melainkan takut kepada Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami akan menemukan tujuan hidup kami yang lebih maksimal lagi. Yang lebih luar biasa lagi. Terus berbicara dalam hati kami
untuk kami menjadi orang-orang yang siap dibimbing, diarahkan, dan kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Kita mengangkat amplop yang ada di tangan kita ini, tanda kita mau bersyukur dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami sudah diberkati. Kami percaya semuanya oleh karena anugerah, bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan dan kepandaian kami, melainkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kami dapat semuanya berasal daripada Tuhan. Dan ajar juga kami mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan daganku selamanya, 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 selamanya. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan kau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima berkat ini. Haleluya. Amin.